السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر تربية. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah ini yang semoga dimuliakan dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dengan senantiasa berada di masjid-masjid atau di rumah-rumah Allah, kita mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa iman kita adalah iman yang benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di antara bentuk memakmurkan masjid kita ini, selain melaksanakan sholat berjamaah, juga dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban tafaqquh fiddin. Kewajiban untuk senantiasa memahami Islam secara mendalam, karena tanda kebaikan seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang ajaran Islam secara mendalam. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, pasti Allah memahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Jadi kebaikan seseorang, kebaikan sebuah jamaah, kebaikan sebuah masyarakat, kebaikan bangsa dan negara ketika kita semua benar-benar memahami Islam secara mendalam. Sehingga ulama hadis atau ulama fikih mengatakan, la khaira liman la yatafaqqahu fid din. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memahami Islam secara mendalam. Saudara sekalian, hafizakumullah, kajian Islam kita pada malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil tema optimalisasi Syahrut Tarbiyah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, insyaallah semoga kita semua dimudahkan oleh Allah. Kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan selama 1 bulan kita ditarbiyah oleh Allah, dididik, dibina, ditraining untuk menjadi manusia yang paling mulia, yaitu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara sekalian, idealnya setiap tahun ketakwaan kita bertambah. Idealnya, saudaraku sekalian, hafizakumullah, rumah tangga kita, masyarakat kita, negara kita harus lebih baik. Karena banyak momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik. Setiap hari kita diberikan kesempatan oleh Allah agar kita lebih baik, lebih jauh lagi daripada kekejian dan kemungkaran. Karena ketika solat diwajibkan kepada kita semua, ya ibadallah, adalah innas solata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh, jiddiyah, ingin memperbaiki diri kita setiap hari, harusnya kita lebih baik. Karena Allah sudah memberikan wasilah sarana. Begitu juga ya ibadallah, setiap tahun hendaknya kita juga harus lebih baik. Karena setiap tahun kita diberikan hadiah oleh Allah, diberikan kesempatan untuk kuliah,
di universitas Allah yang bernama Ramadan, di mana selama bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi la'allakum tattaqun. As-su'al, pertanyaannya, kenapa dengan tanpa berniat untuk memvonis sebagian manusia, tapi kita bisa melihat fenomenanya. Kenapa negara yang kita cintai ini, bangsa yang kita cintai ini belum nampak signifikan kebaikannya? Ya, bahkan ya ibadallah, kemungkaran-kemungkaran tertentu justru mulai muncul kembali. Contoh fenomena batu akik wa ma adraka ma batu akik, Pak. Itu kira-kira kebetulan atau ada sesuatu? Tidak mungkin kebetulan ya ibadah. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kemudian fenomena juga Al-Quranul Karim, Kitabullah, kitab suci Allah, pedoman umat Islam, ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang Nabi SAW yang menerima Al-Quran memerintahkan kita semua sebagai kaum muslimin untuk membaca Al-Quran dengan luhunul Arab, dengan lagam Arab, dengan lagu Arab. Tapi terbukti beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu mungkin sebagian menyaksikan Quran dibaca dengan lagam apa, Pak? Ini ada satu fenomena yang tidak terbantahkan. Di satu sisi kita senang, masjid mulai banyak orang yang sholat berjamaah, pengajian ada di mana-mana. Kita bersyukur kepada Allah. Tidak boleh kita mengeneralisir semua orang rusak, karena banyak orang yang soleh. Tapi di satu sisi kita juga harus sadar waspada. Kenapa fenomena kemungkaran ada di mana-mana dan bertambah? Kalau ada juga zaman dulu juga sudah ada, bertambah. Nah, sudah barang tentu sebagai kaum muslimin yang menyintai Allah lebih dari segala-galanya, menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada manusia yang lainnya, menyintai Al-Quranul Karim lebih dari kitab yang lainnya, kemudian juga yang menyintai anak bangsa ini agar dapat hidayah Allah, maka kita bersungguh-sungguh bagaimana sebagai seorang muslim, apalagi sebagai aktivis dakwah, berupaya agar bulan Ramadan ini benar-benar kita optimalkan sebagai bulan tarbiyah. As-su'al, pertanyaannya, persiapan apa? Sebagai sampaikan oleh Ustaz kita tadi, hafizahullah, bahwa keberhasilan sesuatu itu sangat berkait dengan kesiapan kita. Walaupun semuanya adalah anugerah Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, anak kita ketika belajar kemudian ujian, sangat terkait keberhasilan anak kita dalam ujian, dalam suksesnya ini dengan kesiapan mereka dalam belajar, dalam bermunajat kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, sehingga diberikan kelulusan dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemenangan kaum muslimin dalam berjihad di jalan Allah juga sangat berkaitan dengan persiapannya. Persiapan yang benar-benar kuat dengan seluruh maknanya. Ya, makanya juga Allah memerintahkan kita semua dalam surat Al-Anfal untuk bersiap-siap dalam perjuangan itu. Ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa'iddu lahum, a'adda yu'iddu i'dadan, yang artinya persiapan. Ya, sehingga Nabi dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam seluruh peperangan diberikan kemenangan, kecuali hanya perang Uhud saja. Bahkan pakar sirah nabawiyah mengatakan perang Uhud pun juga tidak kalah telak, karena setelah itu juga menang kembali ya ibadallah. Kesuksesan kita dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam berjamaah ya ibadallah juga sangat kaitkan dengan sejauh mana mempersiapkan kader-kader kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik. Ini semuanya tidak lepas dari persiapan ya ibadallah. Bahkan olahragawan ketika ingin juara, apakah sepak bola, bulu tangkis atau angkat besi, juga sangat berkait dengan sejauh mana persiapannya. Wa kadzalika Ramadan. Begitu juga kita ketika memasuki bulan Ramadan, untuk benar-benar menjadi orang yang bertakwa ya ibadallah, sangat berkaitan dengan sejauh mana kesiapan kita. Bahkan saudara sekalian, kesiapan ulama-ulama kita terdahulu atau masyarakat yang saleh zaman dahulu, salafun saleh, itu persiapannya sejak 6 bulan sebelum Ramadan, saudara sekalian.
Bapak Ibu, kita ini sudah berapa Pak? Tinggal berapa lama Pak? Jadi kira-kira telat berapa lama Pak? Dan dalam sejarahnya, umat Islam tidak akan menjadi umat yang salihah. Generasi Islam tidak menjadi generasi yang saleh kalau tidak mengikuti generasi saleh yang sebelumnya. Kita tidak akan, hafizakumullah, bisa menghadirkan sesuatu yang baru di dalam Islam ini kecuali kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya atau juga salafun salih, hafizakumullah. Nah, persiapan apa yang sudah jelas-jelas diberikan oleh Allah dan Rasulnya dan yang dicontohkan oleh salafun salih, generasi terbaik zaman dahulu, agar puasa kita, ya, agar Ramadan kita, ya ibadah, agar ketika kita di training selama 1 bulan di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yang pertama ya ibadallah adalah al-i'dad al-imani, bekal keimanan kita, az-zadul imani, kesiapan iman kita. Kenapa ya, kesiapan-kesiapan yang lain belum kita jelaskan? Kenapa harus ya kesiapan iman kita ya ibadallah? Karena ya, yang pertama, hafizakumullah, al-iman, keimanan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat familiar dengan kita semua. Itu ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dipanggilnya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, Pak. Atau ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia. Karena faktanya tidak setiap manusia berhasil ya ibadallah menjadi orang-orang yang bertakwa ketika ditraining oleh Allah di bulan Ramadan. Bahkan tidak setiap manusia mau berpuasa ya di bulan Ramadan, walaupun ada di antara mereka mengaku beragama Islam. Masih banyak orang yang mengaku beragama Islam ya ibadallah tidak mau berpuasa. Kenapa? Karena as-siyamu qadhiyatun imaniyah. Puasa adalah sebuah diskursus keimanan. Artinya apa? Keberhasilan kita dalam berpuasa, keberhasilan kita di dalam perguruan tinggi yang bernama Ramadan sangat berkaitan dengan sejauh mana persiapan keimanan kita. Makanya juga ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga hadisnya ketika berbicara tentang keutamaan bagi orang yang berpuasa, yang mendapatkan ampunan Allah, lagi-lagi juga dikaitkan dengan iman. Man soma ramadhana, apa Bapak Ibu? Imanan wa ihtisaban, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi imanan terus ya ibadallah. Karena memang al-iman adalah at-taqah al-kabirah, potensi yang besar, energi yang besar. Mereka bisa memproduksi kebaikan-kebaikan selalu kaitannya dengan modal yang bernama iman. Orang yang beriman tidak takut mati dalam berjuang di jalan Allah. Orang yang beriman tidak takut kikir ketika berinfak di jalan Allah. Orang yang beriman tidak berkata kecuali khairan, kebaikan. Orang yang beriman mampu atas izin Allah menjauhi dosa-dosa besar seperti zina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang beriman jauh dari kebohongan yang merupakan sifat orang-orang munafik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya al-mu'minu la yakunu kadzaban. Seorang mukmin tidak mungkin menjadi pembohong. Orang beriman tidak mungkin bohong ya ibadallah. Karena bohong itu hanyalah sifatnya orang-orang munafik, hafizakumullah. Sehingga keimanan adalah at-taqah al-kabirah. Sampai-sampai kenapa ya ibadallah? Sahabat diberikan Al-Quran. Kita juga diberikan Quran, Quran utuh. Bahkan Quran sekarang ya lebih bagus. Dilihat dari segi tulisannya. Karena di zaman sahabat ya ibadallah, Quran itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Contoh, ayat 6 surat Al-Hujurat berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di dalam qiraat lain dibaca fatatsabbatu. Fatatsabbatu dengan fatabayyanu, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya, hurufnya sama atau beda? Fatatsabbatu. Itu kalau enggak ada titiknya, Pak, enggak ada harokatnya, sama enggak hurufnya? Sama. Allahu Akbar. Sahabat waktu membaca Al-Quran seperti itu, enggak ada harokatnya, enggak ada titiknya, tetapi mereka faham, hafal, memperjuangkan, maka wajar kalau mereka masuk surga. Sekarang ada sebagian orang mengaku beragama Islam, Quran sudah bagus, Pak, enggak mau baca, kalau baca pun kadang-kadang masih salah, tapi juga ingin masuk surga. Pertanyaan, apa yang menjadi beda antara sahabat dengan sekarang? Bedanya adalah mereka sebelum diberikan Quran diberikan iman. Kunna qauman nu'ta bil iman qabla an nu'ta bil Quran. Kami adalah generasi diberikan lebih dahulu iman sebelum diberikan Al-Quran. Makanya begitu ada ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj, perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, berdialog dengan Allah, turun lagi, berapa jam, Pak? Cuma Bapak Ibu? 1 malam, karena bunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa sahabat percaya, Pak? Pada waktu itu belum ada teknologi, belum ada pesawat terbang. Kenapa? Karena sebelum turunnya Quran mereka sudah beriman, ya ibadallah. Ya. Nah, sementara sekarang tidak sedikit orang yang belajar Islam, belajar Quran, belajar sunnah, tetapi juga ragu kepada isi Quran. Quran dikritisi, tapi otaknya tidak dikritisi. Quran dikritisi, tapi bacaan bukunya tidak dikritisi. Quran dikritisi, tapi dosennya, gurunya yang mengajarkan pemahaman yang salah tidak dikritisi. Makanya yang kita khawatirkan, Bapak sekalian, banyak anak-anak kita yang alhamdulillah sudah selesai S1 jurusan agama Islam, sehingga zaman dulu titelnya SAG, sarjana agama. Coba kalau mereka semuanya mengamalkan Quran dan sunnah, dan semuanya berdakwah, berjuang di jalan Allah, alangkah hebatnya bumi Allah Indonesia. Tapi yang kita khawatirkan, sekali lagi tidak boleh menuduh, yang kita khawatirkan, sudah belajar Quran, ya, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, tetapi pelajaran itu hanya sebatas rekreasi intelektual, tidak menambah keimanannya. Karena Islam hanya dipelajari, tidak diimani, diamalkan. Nah, ini kita khawatir kalau SAG bukan sarjana agama, Pak, karena jalan kelihatan ke masjid. Tapi kita khawatir disindir oleh saudara kita di sebelah sana, SAG bukan sarjana agama, tapi sarjana agak gimana gitu, agak gimana. Sarjana agak gimana. Ini adalah ya beban berat bagi saya sebagai dosen, sebagai guru, dan sebagai orang tua yang punya anak pada kuliah. Kenapa? Yang kita khawatirkan, Quran sudah dikasih oleh Allah, As-Sunnah dikasih oleh Allah, bahasa Arab juga dikasih untuk kita pelajari, tapi yang kurang adalah imannya, sehingga kita ya hafidzakumullah kalah dengan sahabat. Jadi inilah az-zadul imani hafidzakumullah. Dengan iman seperti ini kita akan optimal dalam menjalani proses tarbawi selama bulan Ramadan. Sekarang saya bertanya saja Bapak sekalian, mudah saja hafidzakumullah. Ketika seseorang berpuasa, Pak, apalagi di sebuah negara yang begitu panas ketika bulan Ramadan, katakanlah di sebagian negara Arab, ketika Ramadan sampai 50 bahkan 52 derajat, itu puasa ketika kita masuk jam 1 siang, jam 2 siang, Bapak Ibu sekalian, hafidzakumullah, kira-kira seger-segernya atau lemes-lemesnya, Pak?
As-su'al, pertanyaannya. Ketika seseorang jam 2 lemes, panas luar biasa, masuk ke kamar. Kemudian di kamar ada air, ada alma. Ya. Di kamar juga ada al-fawakih, buah-buahan. As-su'al, pertanyaannya. Ayyul quwwah, kekuatan apa yang menjadikan seorang muslim ketika di dalam kamar terkunci, tidak ada yang melihatnya, dalam kondisi haus, lapar, lemes, tapi tidak berani minum, tidak berani makan, padahal di kamar tersebut tidak ada orang lain, termasuk tidak ada penyidik KPK. Wa ma adraka ma KPK, Pak. Pertanyaan, kekuatan apa itu, Pak? Al-iman. Coba, Pak, perguruan Ramadan, perguruan tinggi Ramadan, kalau kurikulum seperti ini diamalkan setiap hari di bumi Allah Indonesia, kira-kira, Pak, pemberantasan korupsi ringan atau berat, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi al-iman. Nah, apa ukurannya bahwa kita sudah mempersiapkan iman? Apa ukurannya? Ini kaitannya dengan pelajaran akidah. Ketika ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus, iman itu bertambah dan bisa juga bisa berkurang, hafizakumullah, maka ulama kita memberikan pemahaman ya kepada kita semua, iman itu bisa bertambah ya kuat, bertambah bagus melalui apa, Pak, katanya? Al-imanu yazid bi taatillah wa yankus bi maksiatillah. Iman itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah dan bisa berkurang, bahkan bisa hilang kalau dia terus-menerus berbuat maksiat. Nah, itu tadi saya katakan dalam muqaddimah, salafun saleh ketika memasuki bulan Ramadan 6 bulan sudah membiasakan dirinya untuk qiyamul lail, tilawatul Quran, memperbanyak sedekah, hafizakumullah, sehingga begitu masuk bulan Ramadan ringan dan terus menerus karena sudah terbiasa. Ingat, Pak, sesuatu itu walaupun berat, infak yang banyak itu berat bagi sebagian orang yang tidak biasa. Membaca Quran berat bagi orang yang tidak biasa, hafizakumullah. Qiyamul lail berat bagi orang yang tidak biasa, hafizakumullah. Tapi begitu sudah terbiasa selama 6 bulan, agenda-agenda Ramadan sudah dilakukan, masuk bulan Ramadan ya ibadahlah mudah beribadah itu. Dan nanti setelah 6 bulan selanjutnya juga demikian, hafizakumullah. Sehingga ulama mengatakan pendahulu-pendahulu kita selama 1 tahun suasananya adalah suasana Ramadan. Faka'annahum ja'alus sanata kullaha Ramadan. Jadi seolah mereka menjadikan 1 tahun semua nuansanya adalah Ramadan. Karena sudah terbiasa tadi. Ingat, Pak? Orang Jawa Timur kan bilang, kaedahnya, asal biasa itu mudah. Al-biso minal kulino. Pak, al-biso minal kulino itu bahasa Arab atau bahasa Jawa Timur, Pak? Jadi kalau sudah biasa, mudah-mudah saja. Kenapa sih Ustadz hafal Quran kok nggak lupa-lupa? Ya biasa, udah. Biasa. Sama dengan penyanyi, nyanyi terus jarang lupa kan, Pak? Ya, tinggal kebiasaannya baik atau kebiasaannya buruk. Ini yang pertama, azadul imani. Yang kedua ya ibadallah, bagaimana cara mengoptimalkan ya, Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita dididik, ditraining oleh Allah, dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua dengan al-i'dad, ya, al-barnamiji. Jadi yang harus kita persiapkan adalah program-program. Saya bertanya Bapak sekalian, masjid-masjid di seluruh dunia, kebanyakannya, tidak semuanya, Pak, ya, tidak, supaya tidak memvonis kita, kebanyakannya itu yang lebih makmur itu di bulan apa, Pak? Hah? Ramadan. Maaf, masjid yang kita cinta ini, syarafahullah, ketika bulan Ramadan, Pak, tanggal pertama, dan masjid-masjid kita yang lainnya di Surabaya dan sekelilingnya, syarafahullah, setiap awal bulan Ramadan itu rata-rata, Pak, musola kita, langgar kita, masjid kita kosong atau penuh, Pak? Penuh atau enggak muat? Saya bertanya,
Begitu masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan selanjutnya sampai bulan Sya'ban lagi, tetap penuh atau berkurang, Pak? Maju atau mundur, Pak? Apa sebabnya, Pak? Karena tidak sedikit umat Islam tidak punya program dalam beribadah kepada Allah. Berbeda dengan bulan Ramadan. Rata-rata masjid itu sudah punya program yang jelas. Siapa nanti imamnya? Yang suaranya bagus, hafalannya juga kuat, sehingga menjadikan makmum jamaah khusyuk. Siapa penceramahnya? Hafizakumullah. Ya. Siapa ceramah sebelum tarawih dan sebagainya? Walaupun tidak harus ada ceramah, supaya tidak terjebak dalam bid'ah, tapi dalam rangka kesempatan umat Islam berkumpul, maka alangkah pentingnya hafizakumullah diberikan taujihat, arahan-arahan yang islami. Kemudian ya ibadallah, pendapatan masjid, Bapak Ibu sekalian, pendapatan masjid dalam masalah zakat, infak dan lain sebagainya, itu banyak mana di Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, Pak? Karena juga diprogramkan, ada panitia, ya kan, Pak? Ya, panitia yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Jadi apapun kalau diprogramkan, insya Allah keislaman kita lebih baik, ibadah kita lebih baik. Sekarang saya bertanya, Pak, ada nggak yang melarang ketika kita sudah di luar bulan Ramadan? Ada nggak yang melarang kita bikin acara, bikin program-program seperti Ramadan, Pak? Ada yang larang, Pak? Nggak ada. Cuma biasanya orang mengalir begitu saja, tidak diprogramkan. Coba kalau seperti para ulama, para aktivis dakwah, yang memang setiap hari ada programnya. Sebelum subuh dia bangun qiyamul lail. Subuh dia menjadi imam masjid. Setelah itu ngajar tahfidzul Quran. Setelah itu dia ngajar kalau nafkahnya atau maishanya mengajar, atau yang bisnis. Hafizakumullah. Setelah itu dia punya waktu untuk ziarah kepada saudaranya karena Allah. Kemudian malam hari sebelum dia tidur, antara maghrib dan isya, murojaah, mengecek kembali hafalan Quran anak-anaknya. Atau PR wajib mangzili anak-anaknya. PR pelajaran umum atau pelajaran agama dimutabaai, hafizakumullah. Dan dia tidur baru setelah tahu semua kewajiban dia sebagai seorang dai, seorang suami, seorang bapak, hafizakumullah, itu dipenuhi, kemudian baru tidur dengan tenang. Saya bertanya, Pak, kalau seluruh muslim seperti itu, bukankah dia menjadi yang terbaik walaupun bukan bulan Ramadan? Jadi intinya hidup harus terprogram, hafizakumullah. Makanya di dalam Islam ibadah ini terprogram. Ada yang ibadah sifatnya yaumiyah, seperti sholat 5 waktu, seperti adzkar, zikir pagi sore, seperti tilawatul Quran, seperti mencari nafkah, itu kan program harian. Kemudian ada program yang sifatnya usbu'i, mingguan atau pekanan. Untuk apa tujuannya? Untuk muhasabah ya ibadallah. Selama 1 pekan itu, ada nggak yang bolong-bolong kewajiban kita? Atau ada yang bagus kemudian kita tingkatkan, hafizakumullah. Ya. Program pekanan itu adalah sholat Jumat, khutbah Jumat ya ibadallah. Ada program bulanan yang dikaitkan umpamanya sekedar contoh puasa ayyamul bid 13, 14, 15 atau puasa Senin Kamis, hafizakumullah. Kemudian ada program sanawian tahunan, ya seperti hafizakumullah puasa, hafizakumullah, seperti haji, ya walaupun wajibnya cuma sekali, hafizakumullah, seumur hidup berarti. Ini artinya apa? Program ini harus dibikin hafiz sejak awal. Supaya apa? Supaya kita optimal ketika kita masuk di bulan Ramadan. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, di bulan Ramadan yang kita diberikan banyak keistimewaan, dan di antara keistimewaan itu adalah Lailatul Qadri yang adanya hanya di bulan Ramadan. Tetapi karena tidak terprogram,
akhirnya tidak optimal. Hafizakumullah. Contoh akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar nataharra, bersungguh-sungguh dengan penuh kehati-hatian untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya caranya adalah hafizakumullah, sejak bidayatul Ramadan, awal Ramadan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kemudian masuki asyrul awakhir, ya, 10 malam terakhir, Nabi SAW yudha'iful juhud fil ibadah, melipat gandakan, ya, semangat dalam ibadahnya. Sekali lagi Pak, melipat gandakan, ya. Di antara dengan bentuk i'tikaf dan lain sebagainya. Kemudian lebih bersungguh-sungguh lagi ketika di tanggal-tanggal ganjil witir 21 sampai 29. Sekali lagi Pak, ya, melipat gandakan. Bukan gaib, karena ada sebagian masjid saya pernah melihat tanggal 21 banyak jamaahnya. Begitu 22 Pak, yang sholat tarawih, yang qiyamul lail, sama atau beda? 23 datang lagi Pak, banyak lagi. 24 Pak. Seterusnya, begitu 27 lebih meludak lagi. Seperti di Makkah, sampai hotel-hotel naik sewanya, melebihi harganya ketika musim haji. Ini bagus, tapi kalau itu bentuknya melipat gandakan, bukan meninggalkan. Karena ada sebagian saudara kita, ketika tanggal 24, 26 sudah tidak qiyamul lail lagi, karena tidak ganjil. Ini saya khawatir berubah menjadi ganjiliin. Ya Pak? Makanya ulama mengatakan, kunu, ya, rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia rabbani yang menyembah Allah Rabb setiap saat. Jangan menyembah bulan Ramadan, karena ada sebagian makhluk yang rajinnya kalau di bulan Ramadan dan beribadahnya. Bahkan bukannya Ramadan saja, di zaman sekarang tadi itu rajinnya kalau di malam ganjil. Maka saya katakan kunu rabbaniyin wala takunu ganjiliyin. Pak, ganjiliyin bukan bahasa Arab Pak, ya. Kita rubah. Kunu rabbaniyin wala takunu witriyin. Jadi itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara fakta di lapangan Bapak Ibu, tidak semuanya saudara-saudara kita, atau belum semuanya saudara-saudara kita seperti Bapak dan Ibu yang aktif di masjid seperti ini. Saya sekedar melihat contoh saja Pak, ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah tinggal di Jakarta atau Surabaya tidak terlalu jauh Pak, ya. Yang kebanyakan adalah orang-orang merantau dari daerah. Itu kalau sudah tanggal 21 sampai tanggal 29 Bapak Ibu, yang penuh masjid atau apa Pak? Hah? Mall. Jadi nggak jauh berbeda. Padahal tidak ada satupun ayat yang berbunyi inna anzalnahu fil mall. Nggak ada Pak. Tidak ada. Kalau di Jakarta Pak, selain mall yang penuh, bagi orang yang merantau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ketika sudah malam-malam terakhir, yang padat sampai macet itu daerah mana Pak? Hah? Pantura. Lagi-lagi tidak ada satupun ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi Pantura. Yang ada adalah fi Lailatul Qadr. Ya, maka harusnya rumah-rumah Allah itulah yang penuh ya ibadallah, yang padat untuk bersemangat kita, ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang saya maksud dengan cara mengoptimalkan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Yang sering kita ulang-ulang dan saya yang sering khawatirkan diri saya dan diri kita semua, jangan sampai Allah telah memberikan nikmatul fursah, nikmat kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar, setiap tahun diberikan kesempatan yang sama, tetapi karena tidak terprogram hari-harinya, kapan kita qiyamul lail, kapan kita memakmurkan masjid, kapan kita pulang bertemu dengan keluarga kita, semuanya baik. Tetapi ketika tidak terprogram, saya khawatir Pak, Lailatul Qadar itu lewat setiap tahun kita tidak dapat. Lagi-lagi kita khawatir. Padahal bapaknya sudah optimis agar anaknya selalu dapat Lailatul Qadar, diberi nama Muhammad Qadar, tapi enggak sungguh-sungguh dalam ibadahnya Pak. Saya khawatir hafizakumullah tidak pernah dapat Lailatul Qadar yang
satu malam ya khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini yang kedua. Yang ketiga ya ibadallah adalah al-i'dadu al-bi'i. I'dadul bi'ah. Mempersiapkan lingkungan. Kita mengacu kepada sesuatu yang badihiyat, aksioma yang kita semua tahu, ungkapan yang berbunyi insyaallah al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungannya. Artinya apa? Setiap manusia hafizakumullah sangat besar terbentuknya oleh lingkungan. Lingkungan ya ibadallah. Anak yang ada di lingkungan rumah yang soleh, abinya soleh, ibunya solihah, maka sejak kecil saja sudah terbiasa sholat, terbiasa menghafal Quran, sehingga nggak aneh SD atau ibtidaiyah sudah menjadi hafidhul Quran. Kenapa? Lingkungannya, bi'ahnya. Sekedar ilustrasi Pak ya ini. Saya dapat ya informasi dari ustadz-ustadz kita yang Allah berikan anugerah. Beliau telah berjasa atas izin Allah ya melahirkan penghafal-penghafal Quran ya ibadallah. Itu pengalaman beliau dalam mengelola ma'had Al-Quran adalah ketika orang tua punya anak. Anaknya itu biasanya yang hafal Quran, ketika yang hafid itu abinya, bapaknya. Itu rata-rata anak yang hafal ya 30%. Sekedar contoh saja, anak saya baru 10 Pak ya. Jadi seandainya saya hafal Quran, menurut dia paling-paling cuma ya 30%, jadi cuma 3 orang. Tapi kalau uminya yang hafal Quran, ibunya yang hafal Quran, maka rata-rata anaknya itu yang hafal Quran 80%. Jadi berapa Pak? Ya, 8. Kenapa? Karena logikanya anak itu lebih dekat lingkungan bapaknya atau lingkungan ibunya. Ibunya karena bapaknya setiap hari menjadi menteri luar rumah atau luar negeri kan Pak, berdakwah, mengajar, bisnis. Nah ini kadang-kadang daripada nanti ditanyakan sudah malam Pak ya, nggak usah tanya Pak ya, saya sendiri yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya bercita-cita ingin punya anak hafal Quran semua minimal 80%, akan tetapi istri saya Ustadz tidak hafal Quran. Sementara di Surabaya ini alhamdulillah banyak akhwat ya, anak-anak muda yang sudah hafal Quran, putri-putri yang hafal Quran belum kawin Ustaz. Solusinya seperti apa? Maunya bagaimana jawabnya Pak? Pak, maunya Pak? Saya jawabnya adalah istri Bapak masukkan ke tahfidzul Quran, ke lembaga tahfidzul Quran. Istri Bapak suruh kuliah lagi di ma'had, di mana di situ ditekankan untuk penghafalan Quran. Dan untungnya dunia akhirat Bapak Ibu. Bapak berjasa mengantarkan istrinya menjadi hafal Quran. Yang kedua ya ibadullah, ini masalah dunia. Istri Bapak akan awet muda walaupun sudah punya cucu. Karena tidak pernah dipanggil nenek di sekolahnya. Pasti akan dipanggil lah Bapak di kuliahnya. Pak, mahasiswi kan Pak? Enggak ada Pak, saya punya mahasiswi umurnya 74 tahun. Saya enggak pernah memanggil, "Hei nenek," enggak mungkin, mahasiswi, ya kan Pak? Allahu Akbar. Kembali sekalian, hafizakumullah. Jadi al-i'dad al-bi'i. Seperti apa Mas? Sekedar contoh. Bagaimana lingkungan masjid kita? Bagaimana lingkungan RT RW kita? Bagaimana lingkungan rumah kita? Bagaimana lingkungan anak-anak kita, maksudnya sekolahan anak kita. Meskipun tahun ini mungkin banyak anak-anak kita yang libur di bulan Ramadan, tapi bisa jadi sekolahan itu dijadikan pesantren kilat dan sebagainya. Ketika lingkungan sudah terkondisi dari awal, contoh Pak ya, begitu nanti kita pulang ke rumah, kita tulisi di pintu rumah kita, ahlan wa sahlan ya syahr Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Masuk kamar tidur Pak ya, di kamar kita tulisi ahlan wa sahlan ya syahrul qiyam, selamat datang bulan untuk qiyamul lail. Itu di kamar tidur kita tulis Pak. Agar apa Pak?
Agar kita di kamar tidak tidur aja, agar kita mulai loh. Kemudian di lemari kita yang ada uangnya, ada duitnya, kita tulis ahlan wa sahlan ya syahrul infak. Pak, selamat datang wahai bulan infak. Sehingga bapak yang soleh, ibu yang solihah begitu sudah terkondisikan, ya, kamar tidurnya selamat datang bulan qiyamul lail. Bapak ibu sekalian, ya. Kemudian ya, lemari yang ada uangnya tulisannya ahlan wa sahlan ya syahrul infak, maka berarti di bulan Ramadan infaknya sama atau lebih, Pak. Menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berinfak, apalagi di bulan Ramadan, disebutkan karihil mursalah, seperti angin yang kencang, berhembus kencang. Atau takbirnya, redaksinya, yang tidak takut miskin sedikit pun, ya ibadallah. Ini yang dimaksud dengan al-i'dad al-bi'i. Dipersiapkan, hafizakumullah. Ya. Nah, kalau sudah lingkungannya Qur'ani, hafizakumullah, semoga setelah Ramadan, ya ibadallah, dan kita jaga, kita pelihara, hafizakumullah, sehingga setiap tahun negeri ini akan jadi baik. Dan ini bukan sebatas wacana, karena memang mudah dilakukan. Masalahnya bukan sulit atau mudah, atau bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau. Itulah redaksi yang dipakai oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak mengatakan umatku tidak mungkin bisa masuk surga, enggak begitu. Redaksi Nabi SAW adalah kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak bisa atau kecuali yang tidak mau, Pak. Pak, redaksinya apa tadi? Kecuali yang tidak bisa, yang tidak mau. Yang tidak mau yang membangkang. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa? Tidak mau, afwan. Ya. Nabi menjawab, qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, itulah orang yang tidak mau. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, berarti dia telah siap tidak mau masuk surga, ya ibadallah. Jadi supaya materi-materi dakwah, materi-materi kajian Islam itu tidak cukup menjadi bahan yang sekedar dinikmati secara rekreasi intelektual, tapi harus menjadi, ya ibadallah, qararat, ya, keputusan-keputusan atau kurikulum kehidupan yang harus diamalkan. Dan itu mudah asal mau. Sebagaimana mudahnya Bapak Ibu sekalian ketika qiyamul lail di bulan Ramadan. Sebagaimana mudahnya Bapak Ibu sekalian ketika haji atau umrah di Makkah waktu subuh jam 4.30, rata-rata jamaah haji dan umrah Indonesia menuju Masjidil Haram sudah bangun dari hotelnya jam berapa, Pak? Jam 3 sudah bangun, setengah 3 bangun. Artinya apa? Bisa, karena mau, ya ibadallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak sekalian, apa yang harus kita persiapkan? Hafizakumullah. Yang harus kita persiapkan, hafizakumullah, adalah al-hadaru minal mun'atofat. Al-hadaru minal mun'atofat. Jadi kita harus mempersiapkan yang bernama sebuah kewaspadaan. Waspada dari apa kita sebelum masuk bulan Ramadan? Waspada dari mun'atofat, tikungan-tikungan. Bapak Ibu, tikungan-tikungan itu dalam satu sisi indah, tapi dalam satu sisi membahayakan. Dan kedua-duanya bisa menjebak seseorang untuk tidak sampai pada tujuan. Bagi Bapak Ibu yang pernah tinggal di Jakarta, Pak, di Jakarta, kalau sudah malam Sabtu dan malam Ahad, itu yang ramai di daerah sekitarnya, di daerah mana, Pak? Sampai malam juga macet. Hah? Di Puncak, Pak, ya? Kalau Surabaya di mana, Pak? Di Trawas atau di Ghairu Trawas, Pak? Nah, saya bertanya, Pak, ketika sebagian pemuda ya ingin qiyamul lail di Masjid At-Ta'awun, masjid yang puncak, di atas puncak itu, Pak, yang sudah dingin. Dari bawah Ciawi sampai atas sana, kan jalannya kan lika-liku, banyak belokan, banyak tikungan.
anak-anak muda yang baru ya punya motor baru. Motor apa yang kencang itu Pak? RX King atau RX Ghairu King. Nah begitu ada tikungan anak muda yang pada senang ngebut itu Pak. Dia takut atau dinikmati Pak itu? Ketika dinikmati, wah sudah habis turun lagi. Dinikmati, turun lagi Pak. Karena dinikmati, naik turun. Sampai nggak Pak ke Masjid At-Ta'awun? Jadi qiyamul lail nggak Pak? Nggak jadi. Atau yang ketakutan, nggak jadi ikut. Nah di bulan Ramadan saya khawatir ada juga penyakit mun'atofat. Mari kita lihat Pak. Sebagian manusia, hadahumullah wa iyana, semoga Allah berikan hidayah pada kita semua. Di bulan Ramadan itu ada nggak Pak? Jenis makanan dan minuman yang keluarnya itu rame-rame khusus di bulan Ramadan. Ada nggak Pak? Apa Pak di Indonesia ini Pak? Makanan minuman yang khusus keluarnya di bulan Ramadan. Kalau di Saudi Arabia itu sambusa. Kalau di Indonesia apa Pak? Kolak. Nah itu kalau makanan minuman berlebihan Pak. Akhirnya Ramadan menjadi syahrul ibadah atau syahrul ta'am wa syarab Pak. Pak, di sebagian rumah-rumah orang ketika malam hari makanan itu lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang bukan Ramadan Pak. Berapa macam Pak itu? Begitu makan kenyang Pak, sudah tiba waktu sholat isya. Kemudian berpikir sholat isya dan tarawih. Kalau sudah kenyang seperti itu, carinya masjid yang cepat selesai tarawihnya Pak atau yang lama? Pak, yang satu juz atau Qaf Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar, mun'atofat. Hati-hati ya ibadah Allah. Ya. Banyak tikungan-tikungan yang menjadikan kita tidak dapat Lailatul Qadar. Termasuk tadi contoh, saya atau yang lainnya orang yang merantau di Jakarta, manusiawi ya ibadah Allah, fitrah manusia. Karena kita ya rindu, selain rindu juga kewajiban kita bertemu dengan orang tua kita, hafidhahumullah. Atau juga keluarga besar kita, teman kita. Pulang kampung, bagus pulang kampung. Tapi jangan sampai pulang kampung di tanggal 27 atau 23, 21 sampai sehari semalam, bahkan 2 hari 2 malam karena macet. Ini mun'atofat juga. Bukan berarti enggak ibadah. Tapi sayang ada yang lebih afdal. Ya, kenapa tidak ya, mencari Lailatul Qadar dulu, baru nanti setelah selesai Ramadan kita baru pulang kampung. Atau pulang kampung sejak awal sebelum Ramadan agar ibadahnya fokus di sana. Ini maksudnya contoh-contoh mun'atofat ya. Tikungan-tikungan yang menjadikan kita atau sebagian masyarakat tidak optimal. Contoh lagi Pak. Ketika selesai tarawih, sebagian kaum muslimin hadahumullah wa iyana langsung tidur atau lihat TV Pak. Bahkan beritanya saya sudah mendengar bocoran banyak katanya ya sinetron-sinetron religi yang dipersiapkan nanti ditayangkan di bulan Ramadan. Pak, itu kira-kira istilah sinetron religi benar atau salah Pak? Isinya adalah hak kebenaran atau campur aduk antara hak dan batil? Bapak Ibu, walaupun contohnya tayangannya suaminya pakai peci, istrinya pakai kerudung, ketika ngobrol mesra Pak, itu benar-benar istrinya benar atau makhluk halus yang lebih halus daripada istrinya Pak? Disebutnya film religi. Harus sekalian, ini juga termasuk mun'atofat. Dan saya khawatir anak bangsa yang beragama Islam justru mayoritasnya penonton seperti itu. Hafidhakumullah. Bapak Ibu, alhamdulillah ini banyak masjid orang sekian banyaknya ini. Tetapi kalau kita keluar, bagaimana kondisi malam di kota Surabaya, bagaimana kondisi malam di Jakarta dan kota-kota besar, orang sebanyak ini dibandingkan makhluk yang berkeliaran di malam hari Pak, kira-kira lebih banyak mana Pak? Itu sebabnya kaum muslimin terutama aktivis dakwah harus mengetahui fiqhul waqi', fikih realitas.
Jangan ada yang dibayangannya adalah orang lihat di masjid sholat Jumat banyak ribuan, tapi masih banyak lagi saudara-saudara kita yang waktunya habis tersia-sia begitu saja. Tidak ada hubungan dengan ibadah, enggak ada hubungan dengan dakwah, enggak ada hubungan dengan tarbiyah ya ibadallah. Sehingga kewajiban kita dalam menyampaikan Islam ada di mana-mana, hafizakumullah. Sehingga terjadi percepatan, akselerasi ya ibadallah, gerakan Islam, gerakan dakwah, hafizakumullah. Nah, ini yang harus dipersiapkan ada tadi, waspada dari mun'atofat. Banyak tikungan-tikungan yang menghambat kita untuk sampai kepada titik optimalisasi Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang sama, tetapi tidak semuanya hambanya mau menggunakan kesempatan itu. Kesempatan untuk khatam Quran, kesempatan untuk qiyamul lail setiap hari, bahkan kesempatan untuk qiyamul lail 2 kali ya ketika sudah asrul awakhir, kesempatan untuk i'tikaf, kesempatan untuk infak ya ibadallah, kesempatan untuk merajaah lagi Qur'annya yang sudah dilupakan, hafizakumullah. Ini semua diberikan oleh Allah, tapi tidak semuanya manusia ya mengambil kesempatan itu. Kenapa? Di antara sebabnya tidak waspada kepada mun'atofat. Bahkan seandainya kita i'tikaf sekalipun harus waspada juga dari mun'atofat. Mun'atofat, tikungan-tikungan apa yang ada dalam i'tikaf? Maaf. I'tikaf bagus ya ibadallah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi mau meninggal dunia, di tahun yang mau meninggal dunia, beliau i'tikafnya dilipat gandakan, 20 yauman, 20 hari. Nah, tetapi prakteknya di lapangan, sebagian saudara-saudara kita yang sudah soleh, sudah bagus, kurang optimal dalam beribadah ketika i'tikaf. Kenapa? Janjian dengan teman-temannya, kita i'tikaf di mana ya ikhwah? Teman-teman masa lalu ketika di SMA-nya atau waktu sama-sama aktif di kampusnya, begitu sudah lama nggak ketemu, janjian nanti kita i'tikaf di Masjid Fulani. Saya bertanya, Pak, begitu sama-sama teman lama bertemu, i'tikaf di Masjid Fulani, berlomba-lomba baca Quran atau ngobrol, Pak? Mun'atofat juga, mun'atofat. Termasuk ustadz ceramah. Harusnya yang banyak di asrul awakhir itu ibadah mahdoh. Ini tidak, justru yang banyaknya ceramah. Sebelum berbuka ceramah, setelah tarawih ceramah, Pak. Qiyamul lail juga ceramah. Jadi ceramah terus. Termasuk ustadznya sendiri malah nggak pernah i'tikaf karena diundang oleh panitia i'tikaf di mana-mana. Akhirnya ceramahnya fadilatul i'tikaf, keutamaan i'tikaf. Saya sendiri atau ustaz yang tidak meraih i'tikaf. Mun'atofat juga ikhwatifillah. Jadi saudara sekali yang saya cintai karena Allah, ya, mun'atofat bukan berarti dosa. Bukan, Pak, ya, tidak selamanya. Tapi yang kita khawatirkan tidak optimal ibadah kita, hafizakumullah. Padahal bulan Ramadan ini panen misalnya. Panen ibadah, panen ruhiyah kita. Ruhiyah saya yang sudah lama kering, hafizakumullah, sebagian orang Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan disirami dengan acara-acara, program-program ibadah yang menyejukkan hati kita sehingga benar-benar keluar dari madrasah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu dimulai dari hati, at-taqwa hahuna. Dan ibadah-ibadah bulan Ramadan fokusnya kepada islahul qulub, ya, memperbaiki hati, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa ya ibadallah. Itu sebabnya dalam riwayat ulama-ulama hadis yang biasanya menulis hadis begitu bulan Ramadan mereka hijrah beramai-ramai untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, hafizakumullah. So sekalian, ini saja yang kita sampaikan. Mungkin nanti ada masukan dari saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah untuk menambah ya wawasan kita dan insya Allah juga semangat kita. Dan mungkin di antara saudaraku bisa berbagi ketika pengalaman-pengalaman antum semua di bulan Ramadan yang masa lalu begitu indahnya. Semoga pengalaman itu bisa diberikan pada saudara-saudara yang ada di sini. Sehingga dengan demikian setiap bulan Ramadan semoga ketakwaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Bapak sekalian, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta mitra muslim yang saat ini mendengarkan di Suara Muslim Radio Network, telah terjawab tadi mengapa bulan Ramadan disebut bulan tarbiyah. Karena Allah mendidik kita di madrasah Ramadan ini sehingga setelah selesai Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa atau para sarjana yang benar-benar lulus dengan segala macam ibadah di sana. Ada 4 persiapan, iman, kemudian juga program, lingkungan, dan waspada dengan banyaknya tikungan tadi. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan dan ingin mendapatkan rekaman kajian rutin bulanan di Masjid Al-Irsyad Surabaya sebelum-sebelumnya, dapat mitra muslim atau jamaah lihat di website Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan mengklik www.masjidalirsyadsurabaya.com. Bisa diklik, mitra muslim yang di rumah mungkin bisa mencatat di www.masjidalirsyadsurabaya.com, www.masjidalirsyadsurabaya.com. Atau Anda juga bisa mendapatkan rekamannya berupa kaset DVD dengan menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya. Caranya sangat mudah, Anda bisa menghubungi kantor takmir masjid. Dan untuk bulan yang akan datang, Anda bisa menghadiri kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad bulan Juni dengan tema fikih puasa. Sebagai pembicara, insya Allah Al-Ustadz Agung Cahyadi MA, pembina dan konsultan Syariah Gria Al-Quran Surabaya. Waktunya hari Jumat 12 Juni setelah sholat maghrib sampai selesai. Untuk wanita disediakan tempat. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Baik, untuk yang ingin bertanya silahkan kami persilahkan. Ada beberapa hal mungkin yang ingin perdalam lagi atau pertajam lagi penjelasannya dari Al-Ustadz. Boleh? Atau mungkin sudah siap untuk mengamalkan mungkin ya di bulan Ramadan, tapi pastinya persiapan sebelum Ramadan. Ada yang di ujung kanan, ujung kiri, baik. Kalau begitu insya Allah kita sudah siap menjadikan, meskipun telat ini Ustadz ya, kalau tadi salafus saleh sudah 6 bulan sebelum Ramadan begitu. Kalau mesti tidak ada yang bertanya, saya ingin ada beberapa pertanyaan Ustadz, biar kita gantian juga. Tadi persiapan para sahabat itu kan persiapan iman yang paling utama. Kemudian Ustadz menyebutkan mereka itu yu'tabil iman sebelum dengan Al-Quran. Yeah. Sedangkan kita sekarang kan Al-Quran, belajar, bahkan tadi Ustadz menyebutkan pembelajaran-pelajaran tersebut hanya sekedar rekreasi otak, bukan untuk meningkatkan keimanan. Nah, kalau untuk kita yang zaman sekarang ini agar belajar tapi juga untuk meningkatkan keimanan sehingga tidak hanya sekedar untuk kepuasan intelektualitas semata, ini bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita di satu sisi Bapak Ibu sekalian lebih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu para sahabat ya, ketika ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, Quran tidak turun sekaligus, sedikit demi sedikit. Nah, kita ini sudah utuh. Harusnya kita lebih cepat di dalam ya memperbaiki diri kita. Oleh karena itu agar iman kita hafidzakumullah ya benar-benar menjadi iman yang ya diridhai oleh Allah, iman yang benar, iman yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya hafidzakumullah. Maka pelajaran-pelajaran agama, terutama Al-Quran dan Sunnah itu harus menjadi landasan kehidupan kita. Ya, jangan sebatas tadi saya katakan rekreasi intelektual. Jadi kalau di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman kita yang jadi dosen atau saudara-saudara kita jadi mahasiswa, itu saya melihat Bapak Ibu sekalian, ya mereka belajar Islam diukur dengan 1 SKS atau 2 SKS, 3 SKS gitu. Jadi begitu sudah selesai SKS-nya, ya sudah selesai. Ya. Jarang ya seorang guru atau dosen mutabaah, mengevaluasi, melihat dengan terus-menerus perkembangan murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswinya, bagaimana pengamalan Al-Quran. Berbeda dengan Nabi SAW, orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqu hadhil ummah, orang yang paling benar, paling jujur imannya di umat Islam ini, itu saja masih dimutabai oleh Nabi SAW. Semuanya para sahabat.
Siapa yang hari ini banyak berpuasa, atau siapa yang hari ini memberikan makan pada orang miskin, siapa yang hari ini ya mengantarkan jenazah saudaranya. Jadi intinya amalan-amalan baik itu yang merupakan ya cara untuk menambah keimanan kita, itu ditanyakan oleh Nabi. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. 3 pertanyaan tadi, saya ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 3 kebaikan itu berkumpul dalam diri seseorang, melainkan dia pasti masuk surga. Jadi ini diantara ya ibadallah cara untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Selain pembelajaran seperti ini, mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini, yang tidak kalah pentingnya tadi adalah mutaba'ah. Ya, harus selalu diikuti, harus selalu dievaluasi, dimonitor ya ibadallah. Termasuk anak kita. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, waktu sholat subuh, kita mutaba'ah sebelum kita ke masjid. Apakah anak kita sudah bangun atau belum? Jangan sampai bapaknya rajin, soleh, ya ke masjid, anaknya tidak sholat berjamaah. Atau jangan kan bapaknya rajin menjadi hafidul Quran, hafalan Quran anaknya nggak dites lagi. Jadi intinya ya ibadallah, untuk meningkatkan keimanan kita, khususnya di waktu yang seperti ini, di zaman di mana kita hidup, ya fitnah itu lebih dominan daripada takwa. Ya. Sementara Nabi dan sahabatnya dulu hidup di zaman di mana takwa lebih dominan daripada fitnah. Maka mutaba'ah kita, monitor kita, evaluasi kita pada diri kita dan keluarga kita ya ibadah harus lebih. Makanya saya melihat, sekedar ilustrasi saja Bapak sekalian ya, anak-anak kita sekarang lagi ujian. Biasanya orang tua kalau anaknya sudah selesai SD atau SMP atau SMA atau sanawiyah aliyah, biasanya berpikir mau meneruskan di mana. Ini saya melihat di antara muasafat kriteria lembaga pendidikan yang bagus adalah lembaga pendidikan yang menitik beratkan dalam masalah mutaba'ah. Baik kiainya, ustadznya, gurunya, itu selalu mutaba'ah anak. Karena beda ya, sekedar pengalaman sedikit saja. Anak sama-sama sekolah yang tinggal di pesantren dengan yang pulang pergi full day atau boarding itu berbeda. Anak-anak kita yang tinggal di pesantren rata-rata yang hafal 30 juz lebih banyak daripada yang pulang pergi. Ya. Karena kalau pulang pergi, saya tidak tahu di rumahnya dimutabai enggak oleh bapak ibunya. Nah, kalau di pesantren kita tidak bisa. Dia minimal maghrib sampai isya dia menghafal Quran sendiri. Nanti begitu habis sholat subuh berjamaah, Ustadz saya 9 anak, Ustadz yang lainnya 10 anak di pojok-pojok. Kita mutabai hafalannya dari maghrib sampai isya tadi. Sehingga dengan demikian, walaupun pesantren kita bukan khusus menghafal Quran, belajar apa saja, ya ulumul syariah, ya ulumul kauniyah, tapi juga ada yang hafal 30 juz. Tinggal nanti setelah tamat harus dimurojaai, diingat kembali. Kalau enggak diingat kembali ya jadi mantan hafid. Karena enggak dimurojai. Jadi ini intinya sekalian saya melihat di zaman seperti ini, iman kita, kesolehan kita, rumah tangga kita, jamaah kita, termasuk jamaah masjid kita harus selalu dimutabai. Itulah wallahu alam yang bisa kita tangkap. Kenapa sunnahnya ketika imam selesai ya memimpin salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnahnya imam menghadap kepada siapa Pak? Pada jamaah untuk mutaba'ah. Jangan-jangan ada jamaah kita yang tidak hadir, maka kita jenguk. Kalau sakit kita doakan ya ibadallah agar sembuh. Kalau dia repot kita bantu supaya tidak lepas dari supaya tidak tenggelam dalam kerepotannya. Kalau malas agar semangat kembali. Karena jamaah kalau malas dibiarkan nanti lama-lama ikut bergabung kepada jamaatul malisin. Tahu malisin, Pak? Jamaknya kata malas, jamak mudzakkar salim. Tapi itu bukan bahasa Arab, Pak. Jam'ul kusala, jamaknya orang malas. Baik, terima kasih Ustadz, dan banyak sekali yang disampaikan. Malam hari ini sudah tidak lagi yang ditanyakan ya. Baik, tidak afdol Ustadz kalau misalnya tidak kita tutup dengan doa, silahkan. Saudara-saudaraku di tempat yang mulia ini, marilah kita berdoa. Semoga doa kita dikabul, didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن على شاكلتهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بإزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذ أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق بإزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب العلماء اللهم ألف بين قلوب المجاهدين في سبيلك اللهم ألف بين قلوب العاملين للإسلام اللهم ألف بين قلوب الدعاة إلى الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواننا وأخواتنا وشبابنا ونساءنا وعلماءنا وزعماءنا وجيراننا وأقاربنا وسائر إخوان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan Al-Ustadz Dr. Ahzami Sami'un Jazuli MA. Optimalisasi bulan tarbiyah dan jamaah. Saya teringat satu pepatah yang mengatakan man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan melakukan persiapan. Untuk bulan Ramadan tadi ada persiapan iman, kemudian program kita, lingkungan serta waspada dari berbagai macam bahaya atau tikungan yang membuat Ramadan kita tidak optimal. Untuk bulan yang akan datang insya Allah di bulan Juni, kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad bisa Anda hadiri tanggal 12 Juni hari Jumat ba'da sholat maghrib sampai selesai bersama Ustadz Agung Cahyadi MA, pembina dan konsultan syariah Gria Al-Quran Surabaya. Terima kasih untuk jamaah yang hadir di Masjid Al-Irsyad, kemudian juga yang saat ini mendengarkan di Suara Muslim Radio Network. Kita tutup kajian kita malam hari ini Kausar Al-Irsyad dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.